Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dan kali ini dalam program Bisnis Bali News ya, sebuah program yang mengupas tentang ekonomi bisnis selama 15 menit ke depan. Dan saya akan mewawancarai Bapak Bayun Erohadi, beliau adalah General Manager PT Telkom Retail Denpasar. Kita akan bicara tentang peran dari Telkom gitu ya, PT Telkom dalam konteks pandemi COVID ini yang tentu berdampak secara ekonomi, kemudian apa CSR yang dilaksanakan oleh Telkom selama ini. Kita langsung sapa dulu Pak Bayun. Apa kabar Pak Bayun? Baik, sehat, alhamdulillah. ya. Sehat. Tetap semangat Pak ya? Wah, tetap semangat. Karena dengan semangat kita tetap sehat gitu. Iya. Pak Bayun, kita bicara tentang peran Telkom gitu ya. Ini kan masa pandemi COVID ini. Betul. Masa yang susah bagi kita semua. Iya. Tapi apakah susah juga bagi Telkom? Ya, jadi begini, kalau Telkom tentu saja kami tetap apapun yang ada, kami sebagai BUMN tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada pelanggan-pelanggan kami, begitu ya. Jadi kami produk kami yang sekarang ini adalah IndiHome ya, yang utama begitu ya. Jadi di era pandemi ini beberapa hal terkait IndiHome juga kami berikan kemudahan kepada para pelanggan kami, calon pelanggan maupun pelanggan existing kami terkait supaya begini. Jadi memang tadi Bapak sampaikan juga bahwa pandemi ini menyulitkan kan begitu ya, menyulitkan semua. Dan ini juga kami sangat paham itu sehingga beberapa produk-produk kami memang kami desain untuk harganya ada diskon lah seperti itu ya, sehingga kita berharap juga ada kemudahan yang bisa diterima oleh para pelanggan kami. Kira-kira begitu. Harga COVID gitulah Pak ya. Nah, kira-kira harga COVID ada diskon. Ya seperti itu. Kemudian kami juga begini, sebagai BUMN kami juga mendapat amanah, kami tergabung dalam Satgas BUMN Bali begitu ya. Bersama teman-teman BUMN yang lain di sini kita berikan juga bantuan baik itu kepada masyarakat yang langsung yang terdampak, juga kepada tenaga kesehatan ya, itu berupa APD. Itu kami sudah berkolaborasi dengan teman-teman BUMN semuanya di sini. Memang ada satgasnya begitu, kita ya terus membantu lah, kira-kira begitu. Jadi ada bantuan-bantuan berupa sembako juga Pak yang ada. Diberikan, ya? Jadi kalau sembako itu begini, jadi beberapa masyarakat yang terdampak ya kami tetap dalam konteks satgas ini ya, memang sudah dibagi lah kira-kira begitu ya. Kemudian kami begini, kami di Telkom juga punya mitra binaan UMKM. Ya, kita punya. Nah itu kita memberikan bantuan sembako itu kita belinya dari mitra-mitra UMKM binaan kami, sehingga kita juga berharap ekonomi juga akan bisa berputar dari situ, kira-kira begitu. Baik, selain itu juga ada CSR khusus Pak yang UMKM tadi, bidang apa saja yang sudah dilakukan? Ya, jadi begini, kalau CSR kami itu ada dua program besar Pak. Jadi ada PK dan BL namanya. Kalau PK itu adalah program kemitraan, kemudian kalau BL itu adalah bina lingkungan. Nah, di program kemitraan kami ini jadi teman-teman UKM dari bidang apapun itu kita berikan pendanaan begitu ya, bantuan pendanaan, kemudian nanti ya untuk mengembangkan usahanya. Banyak sektor itu ya. Kalau BL itu adalah bantuan bina lingkungan yang insidental begitu ya. Kemarin ada COVID seperti itu, terus kemudian juga nanti ada bencana alam dan sebagainya itu. Kemudian tempat-tempat ibadah, pendidikan itu juga salah satu bagian dari CSR kami seperti itu. Nah, di masa COVID ini kemarin ya itu tadi ya, kita bersyukurnya bisa selain membantu yang terdampak, tapi memberdayakan juga UMKM pembinaan kami tadi ya biar dari kita untuk kita lah, kira-kira begitu. Jadi ada sinergi juga ya Pak. Ya betul. Nah, kalau kita bicara tentang Telkom ini kan penyedia jasa, jadi apalagi punya produk IndiHome ini yang sangat dibutuhkan lah dalam kondisi pandemi itu, terutama dalam sektor pendidikan gitu, karena daring gitu Pak. Ya, mungkin ada program-program khusus yang sudah dilakukan untuk membantu juga di bidang pendidikan ini dari Telkom. Ya betul. Jadi kalau dalam konteks pendidikan di masa daring ini kami memang ada paket khusus begitu untuk guru dan siswa. Jadi diskon kira-kira 50% lah dibandingkan dengan harga yang normal. Nah ini kita juga berharap akan bisa membantu teman-teman guru maupun siswa ya untuk bisa belajar dari rumah begitu ya. Nah kemudian juga ada juga selain tadi WiFi Corner yang kami memang
di awal itu ditutup lah begitu ya, karena kondisi pandemi ini. Kami kemarin juga sudah minta izin kepada Satgas untuk kita buka kembali dengan menerapkan protokol kesehatan, dan itu ya kita berharap membantu juga sehingga adik-adik pelajar ini mudah mengakses pembelajaran dari WiFi Corner kami. Ada 12 titik di kami yang sudah kami buka saat ini. Itu bisa untuk anak sekolah ya? Untuk anak sekolah, betul. Ada juga program-program lain mungkin Pak yang mendukung pendidikan? Ya, kalau mendukung pendidikan tadi selain WiFi Corner juga tadi ya, paket ini WiFi Corner, kemudian juga yang kerjasama dengan Banjar. Banjar ini kami beberapa sudah bekerja sama, karena kami menyambut baik ada inisiatif dari teman-teman di Banjar yang pengen memberikan layanan kepada masyarakat di situ, di daerahnya situ ya. Baik. Nah, kami mensupport akses internetnya di Banjar tersebut, kira-kira seperti itu. Kalau dari infrastruktur jaringan, IndiHome seperti apa Pak kondisi sekarang untuk jaringan retail Denpasar itu berarti untuk Denpasar dan Badung Pak ya? Iya betul, jadi wilayah kami adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Dan kami bersyukur bahwa di akhir tahun 2019, tepatnya bulan November ya, sudah 100% fiber optik yang di wilayah kami, dan ini terus kita tingkatkan ya, artinya jaringan-jaringan yang penuh kita tambahin terus supaya juga masyarakat kita bisa merasakan bagaimana ya broadband internet ini tidak hanya yang dulu kami pakai kabel tembaga itu sudah tidak mampu lagi, menjawab. Sudah diganti ya harus pakai fiber optik, dan itu sudah kami lakukan. Itu sudah menjangkau semua wilayah ya? Semua wilayah di Denpasar dan Badung sudah tercover. Jadi kalaupun nanti pas ada kendala misalnya jaringan habis, ya terpaksa kami bangun lagi, kami tambahkan lagi itu ya hanya penambahan kecil saja, karena yang secara besarnya sudah tercover semua. Jadi jaringan sudah memadai lah gitu ya, jadi sudah semua cukup. sudah pakai fiber optik, dan ini tentu komitmen. Tapi mungkin ini juga dalam kesempatan mungkin ada juga sering ya Pak ya, katakanlah keluhan ya dari pelanggan IndiHome ini. Tanggapannya seperti apa? Jadi, lambat dan segala macam. betul. Apakah sudah ada perubahan sistem dan segala macam, atau masyarakat sebenarnya ada salah persepsi atau seperti apa sehingga terkesan ada yang kurang dari IndiHome? Jadi gini, kami terus terang ya, meningkatkan customer experience kami. Jadi pelanggan-pelanggan kita berikan experience berinternet kecepatan tinggi begitu ya. Nah, gini, kami punya aplikasi namanya My IndiHome. Nah, ini mungkin yang beberapa pelanggan kita juga belum tahu begitu ya. Nah, padahal aplikasi ini sangat memudahkan ya. Jadi kalau kita lapor gangguan misalnya begitu, itu tuh cukup di aplikasi itu, nanti akan langsung dari tim kami yang akan menindaklanjuti. Sudah langsung terdispatch ke teknisi seperti itu. Kemudian juga di My IndiHome itu bisa melakukan pembayaran. Jadi pembayaran nggak perlu lagi kita mau ke ATM, mau kemana, nggak bisa, cukup dari situ dengan kredit card begitu langsung bisa. Itu pembayaran. Kemudian kita juga bisa poinnya, tahu, oh poin kan ada program-program poin begitu ya, program reward kepada pelanggan existing kami ada. Terus kemudian juga kalau pengen nambah layanan itu juga memungkinkan dengan aplikasi itu. Saya kira kalau pelanggan kita pakai aplikasi itu semua, dan itu ya memang arah kami seperti itu ya. Kami layanan tetap buka, ada tiga kantor di Teguh Umar, kemudian di Ubung sama di Jimbaran tetap ada. Cuman memang kita dorong masyarakat itu memang ya tipikalnya masih suka datang gitu loh. Ya, tapi mungkin lebih mantap atau gimana ya. Tapi ya ayo kita sama-sama, artinya kita dengan aplikasi itu lebih enak. Aplikasi itu sebenarnya lebih tersistem Pak ya, lebih bisa ditanggapi dengan cepat. Kalau secara sistem sebenarnya sama, dengan karena yang diinput di customer care kami di kantor tadi juga sama ya? Ujungnya sama, cuman kan harus ngantri, harus datang, itu kan juga waktu, mending langsung seperti itu. Nah, itu kita kemudahan kita berikan seperti itu. Pak Layun, kalau Bali ini kan hidup dari pariwisata gitu ya. Pertanyaan penting saya adalah bagaimana kondisi bisnis dari Telkom sendiri terdampak COVID ini karena pariwisata. Saya kira nggak tahu bahasa sudah nyungsep atau apa. Itu berarti pada bisnisnya Pak? Ya, artinya begini, kami ya apapun kami sebagai BUMN di sini adalah bertugas untuk kami itu, jadi gini, mendapat amanah dari pemerintah di bidang telekomunikasi ini ya apapun kita jalankan begitu ya. Betul. Jadi artinya bahwa memang di satu sisi ada peningkatan penambahan permintaan di perumahan akibat tadi work from home, learning from home itu ya. Tapi di satu sisi memang betul tadi Bapak sampaikan terkait dengan pariwisata yang
turun begitu ya. Nah ini juga berpengaruh ya, artinya bahwa pelanggan-pelanggan enterprise kami juga banyak yang mengurangi perusahaan-perusahaan itu Pak, hotel-hotel, perusahaan-perusahaan gitu, hotel segala macam, karyawan-karyawannya juga. Nah itu tidak punya uang lagi pakai. betul. Nah cuman ya kita berharap mudah-mudahan. Tapi kami juga ini kok ada paket-paket yang artinya kalau pelanggan ini pengen mengurangi dan sebagainya itu ada artinya tetap kita layani dengan baik begitu ya, dan kita berharap mudah-mudahan nanti ya segera ekonomi segera bangkit kembali, segera ya Bali ini kembali pariwisata naik ya, nanti insya Allah bisa lebih baik lah ini Lebih ya, baik gitu. ya. Jadi itu harapan kita bersama Pak ya. Betul, betul. Apa namanya, pariwisata bisa bangkit sehingga demikian semua sektor itu bisa terbantu. Juga termasuk Telkom karena Iya. ini kan juga bagian Betul. penting gitu. Baik, mungkin ada yang closing statement Pak dari Oke. Pak Bayun, apa yang ingin Pak Bayun sampaikan kepada masyarakat, mungkin pelanggan IndiHome atau calon pelanggan IndiHome mungkin ada Ya, sekarang. baik, terima kasih. Jadi kami dari Telkom Indonesia Retail Denpasar ya berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan kami, begitu ya. Jadi untuk pelanggan-pelanggan existing kami ya silakan, artinya saat ini kebutuhan internet sudah menjadi sesuatu yang ya bukan lagi hal yang mewah atau yang apa, tapi memang sudah kebutuhan mendasar barangkali begitu. Ya, paket-paket yang kami sediakan sangat bervariasi tergantung kebutuhan. Jadi sangat fleksibel bagi pelanggan kami yang ingin naik speed misalnya begitu, itu juga sangat dimungkinkan. Kemudian calon-calon pelanggan kami juga kami memberikan kemudahan-kemudahan tadi dengan tarif diskon, kemudian juga apa namanya paket-paket yang beragam dan sebagainya. Tadi kita berharap ya bisa melayani pelanggan kami semuanya dengan baik. Baik. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Bayun. Semoga tetap eksis, tetap sukses. Terima tetap, kasih. Bisa menjalankan, karena kita semua dalam kondisi yang sulit ini di masa pandemi COVID ini. Tapi masyarakat ada kebutuhan, tapi ada daya beli yang turun, ini juga akan berpengaruh terhadap semua sektor bisnis. Tapi mudah-mudahan kita bisa survive, kita bisa saling bergotong royong membantu satu dengan yang lain. Demikian Bisnis Bali News kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya. Saya tutup dengan permasalahan Om Santi.